Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama sekali kita mengucapkan rahmat serta nikmatnya sehingga pada pada seperti biasa. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Direksi Rumah Sakit Universitas Andalas, yang kita hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu karyawan dan karyawati Rumah Sakit Universitas Andalas, serta yang kita hormati Bapak Ustadz Zulkarim yang telah bergabung bersama kita di dalam Zoom kajian pada pagi hari ini. Seterusnya kepada para pendengar yang menyempatkan diri bergabung pada kajian pada pagi hari ini. Baiklah, tidak memperpanjang kata mukadimah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kajian kita yang akan disampaikan oleh Ustadz Zulkarim MA. Kepada Bapak Ustadz, kita persilahkan. Baik, suara saya kedengaran di sana, Pak Reno? Ya, siap terdengar Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bittahiyyati ahlil jannah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina كما ألف بين قلوب المهاجرين والأنصار حتى يكونوا إخوة متحابين في الله والحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Direksi Rumah Sakit Universitas Andalas, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini masih dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat nikmat karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul walaupun secara virtual dalam pengajian online kita pada pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan buat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan uswatun hasanah, contoh tauladan dalam kehidupan kita. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan 14 abad yang silam tentang baginda Nabi Muhammad dalam sabdanya, dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad itu contoh dan tauladan yang sangat baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, para pendengar dimanapun berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita yang hadir di depan kamera kita masing-masing memastikan bahwa bersama kita ada niat yang tulus, yang ikhlas karena Allah. Ketulusan hati, keikhlasan jiwanya, niatnya lillahi ta'ala dalam mendengarkan dan mengikuti kajian virtual kita pada pagi hari ini, insya Allah akan dinilai ibadah. Ketulusan hati, keikhlasan jiwanya, niatnya lillahi ta'ala, insya Allah efeknya, dampaknya setelah kajian ini selesai akan mampu memperberat timbangan pahala amal solehnya.
Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Setiap amal, perbuatan, apapun acaranya, agendanya, sangat tergantung pada apa yang diniatkan oleh seseorang. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, para pendengar dimanapun berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari yang kita lewati sekarang ini adalah hari-hari yang sangat penting. Hari-hari yang kita lewati 10 akhir Ramadan adalah merupakan hari-hari di mana Nabi Muhammad SAW meningkatkan amal-amal solehnya. 10 akhir Ramadan di mana hari-hari yang kita lewati sekarang ini itu adalah hari-hari karena saking pentingnya Allah bersumpah dengan hari-hari ini. Dalam firman-Nya pada surah Al-Fajr Allah berfirman, "Walayalin ash," demi 10 malam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kalau dalam permainan ada babak penyisihan, ada babak semifinal, maka 10 akhir Ramadan adalah babak final. Mereka yang mampu mencapai amal soleh, mereka yang masih mampu istiqamah dan continuity amalnya untuk menjaga ibadah tarawihnya, menjaga puasa dan tilawah Qur'annya, menjaga zikir pagi dan petangnya. Insya Allah mereka yang sampai ke hujung 10 akhir Ramadan adalah mereka para pemenang. Mereka adalah para finalis yang tentunya luar biasa. Apalagi kalau di dalam 10 akhir Ramadan itu ada satu malam yang Allah istilahkan dengan malam Lailatul Qadar. Yang apabila kita beribadah di satu malam itu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Beribadah kita di malam itu jauh lebih hebat ibadah kita dari 83 tahun atau 1000 bulan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, para pendengar dimanapun berada yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman-firman Allah yang kita bacakan pada mukaddimah tadi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Al-Fajri, diawali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, "Wal fajri walayalin ash." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surah ini dengan sumpahnya demi waktu pagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bila bersumpah dengan waktu, dan dalam Quran kita menjumpai banyak sekali sumpah Allah dan itu berkaitan dengan waktu. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menarasikan waktu di dalam Al-Quran dalam bentuk narasi sumpah. Isyarat yang sangat penting kepada kita umatnya dan pemeluk agama Islam agar memperhatikan waktu dengan sebaik-baiknya, termasuk perhatian kita terkait dengan waktu 10 akhir Ramadan. Saudaraku-saudariku sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun berada, yang mudah-mudahan dimuliakan. Allah bersumpah pada ayat pertama dari surah Al-Fajr dengan firman-Nya, "Wal fajri," demi waktu fajar, di mana Rasulullah SAW mengatakan waktu yang sangat berkah itu adalah di pagi hari. Pepatah dalam masyarakat mengatakan, kalau kita terlambat bangunnya dan ayam sudah bangun terlebih dahulu, rezekimu telah dahulu dipatok oleh ayam. Imam Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa di pagi hari itu adalah pembuktian keimanan seseorang. Sampai-sampai Imam Yusuf Qardawi mengatakan, ingin melihat peradaban dan kejayaan Islam sudah di depan mata. Cara melihatnya adalah bila masjid-masjid dan musola-musola surau-surau mereka sudah sholat subuhnya sudah sama seperti sholat Jumatnya. Bagaimana sholat Jumat kaum muslimin? Apabila imam mengucapkan salam, lihatlah ke arah pintu, crowded, penuh, sesak. Kalau sudah begitu sholat subuhnya, pertanda bahwa peradaban dan kejayaan Islam sudah di depan pintu gerbangnya. Kalau belum, maka ini tanggung jawab dan tugas kita bersama. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah makna dari sumpah Allah dengan waktu pagi. Saudaraku sekalian, keberkahan pagi tidak hanya dirasakan oleh orang-orang beriman, tetapi keberkahan pagi itu juga dapat dirasakan oleh hewan-hewan, burung-burung. Mereka berkicau di pagi hari dan dengan sangat atraktif meloncat satu ranting ke ranting berikutnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita tidak mengerti tentang apa yang dikicaukan burung-burung itu. Tapi begitulah zikir ala burung-burung yang kita tidak mengerti. Lalu karena mereka menanti pagi dengan begitu luar biasa optimis, burung-burung itu akhirnya Allah menginstingkan kepada mereka, di sana ada padi yang sedang menguning, di sana ada pohon yang sedang berbuah, di sana ada pohon yang sedang berbunga. Sehingga tidak ada dari burung-burung ini yang mati kelaparan. Itulah sebabnya Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan tentang
rezekinya Allah, tentang rezeki mereka. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Kalaulah mereka bertawakal kepada Allah tentang rezekinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada mereka seperti Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Sempurna tawakal itu artinya adalah usahanya maksimal, lalu doanya mantap kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada mereka seperti Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung-burung? Di pagi harinya paruhnya ini masih kempes kosong, tapi nanti jam 5 jam 6 petang hari kembali ke sarangnya, itu telah terisi. Bapak Ibu hadirin sekalian, para pendengar dimanapun berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala pada ayat kedua dalam surah Al-Fajr ini bersumpah dengan waktu, dan kali ini adalah dengan waktu yang kita lewati sekarang ini demi 10 hari 10 malam di bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin sekalian, walayalin ash, demi 10 malam, ini juga masih berkaitan dengan waktu, dan kali ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu 10 malam yang sebagaimana kita lewati sekarang ini. Para ulama tafsir berpendapat ada 3 makna dari sumpah Allah demi 10 malam. Pendapat yang pertama mengatakan demi 10 malam itu adalah 10 malam di akhir bulan Ramadan. Yang kedua, 10 demi 10 malam itu yang dimaksud oleh baginda Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW demi 10 malam di awal bulan Muharram karena ada Asyura. Lalu kemudian Allah di antara para ulama tafsir juga mengatakan demi 10 malam itu juga bermakna demi 10 malam di awal bulan Zulhijjah. Yang penting, yang pasti, bila Nabi Muhammad SAW bertemu dengan 10 yang 3 ini, baik 10 akhir Ramadan, atau 10 awal Muharram, atau 10 awal bulan Zulhijjah, meningkat fluktuasi amal solehnya, membangunkan anak istrinya, dan menguatkan ikat pinggangnya. Inilah gambaran yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Bahkan ada bonus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang yang beribadah, di mana bonusnya itu apabila malam Lailatul Qadar ia peroleh, itu jauh lebih hebat ganjaran pahalanya dari ia beribadah 83 tahun atau lebih kurang 1000 bulan. Saudara-saudari sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan 10 malam terakhir Ramadan. Bukan berarti bukan bermakna bahwasanya kita berhenti dari beraktivitas, tidak. Tetapi justru memberikan perhatian kepada kita untuk optimal dalam 10 akhir Ramadan. Kekurangan-kekurangan kita di dalam beribadah dan memaksimalkan amal soleh pada hari-hari yang sebelumnya, 10 pertama, 10 yang kedua, tetapi kita ingin maksimalkan pada 10 akhir Ramadan. Ada malam yang Allah istilahkan dengan malam Lailatul Qadar, yang apabila kita mendapatkan malam itu jauh lebih hebat dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad, hari-hari inilah hari-hari yang penuh dengan maghfirah. Jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk berzikir, atau sekedar istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak zamannya lagi ibu-ibu mempersiapkan kue lebaran dengan beberapa 14-15 macam, yang kemudian sampai jam 1, jam 2 tidurnya. Tidak begitu. Justru lebih banyak kita mengisi ruang-ruang waktu-waktu kita adalah untuk mengoptimalkan amal soleh. Apakah dengan tilawah Quran, apakah dengan qiyamul lail, apakah dengan tahajud, apakah dengan bersedekah, apakah dengan zikir pagi dan petang. Dan inilah yang terbaik untuk kita kerjakan pada 10 akhir yang Allah bersumpah dengannya itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada ayat yang ketiga dari surah Al-Fajr, di mana Allah mengatakan walayalin ash wasyaf'i wal watr, demi hari-harinya yang ganjil atau genap. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga bersumpah dengan hari-hari, dengan malam-malam yang ganjil ataupun genap. Di antara sebagian kalangan kaum muslimin sangat fokus perhatian untuk mendapat malam Lailatul Qadar itu dan beribadah sangat serius pada malam-malam ganjilnya. Tetapi mereka abai dan cuek pada malam-malam genapnya. Ini tidak benar. Bagaimana kalau seandainya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam yang genap? Tentunya yang mereka tidak beribadah tentu akan lepas dari apa yang menjadi harapannya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
terkait dengan malam Lailatul Qadar ini. Saya ingin menyampaikan tipsnya seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran dan juga para sahabat. Yang pertama, bahwa tidak ada satu riwayat pun yang menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu turun pada tanggal sekian, tanggal tertentu, tidak ada. Memang ada di antara riwayat yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadinya di 10 akhir Ramadan. Tetapi ada juga riwayat yang mengatakan itu terjadi pada Ramadan. Apakah itu di awal, di tengah, ataupun di akhir? Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ia terjadi di malam hari, namanya saja Lailatul Qadar. Yang kedua, itu malam Lailatul Qadar terjadinya di bulan Ramadan, tidak di bulan yang lain. Yang ketiga, ia terjadi di malam hari dan maksimal berakhir ketika sholat subuh atau sholat fajar. Seperti yang Allah firmankan, hatta matla'il fajr. Ia berada di dunia ini sampai terjadinya azan subuh dikumandangkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu yang terbaik bagi kita untuk memperoleh malam Lailatul Qadar ini adalah bagaimana membuat perangkap yang sangat rapat, ya, tidak mengira apakah itu hari yang ganjil atau hari yang genap. Semua hari-hari itu adalah baik dan memiliki peluang optimis untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuma rahasianya adalah tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memberitahu apakah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar atau tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tetapi kita yakin dan percaya apabila kita melaksanakan ibadah di malam-malam harinya, insya Allah kita akan berjumpa dengan apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Apalagi Bapak Ibu sekalian, ada di kalangan ulama yang mengatakan, barang siapa yang setiap subuhnya bangun jam 4 misalnya, lalu kemudian ia berdoa berzikir kepada Allah sebelum ia melaksanakan sahurnya, maka insya Allah bila ini dikerjakan secara istiqamah terus-menerus continuity, ya, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, maka insya Allah dia akan berjumpa dengan malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang apabila kita beribadah lebih hebat dari 1000 bulan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, para pendengar dimanapun berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat kita yang keempat, Allah kembali bersumpah dengan malam hari, dan kali ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaili idza yasr, demi malam hari apabila ia berlalu. Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita sesungguhnya, katakanlah malam itu bermula dari jam 6.30 dan malam itu berakhir jam 5 pagi ketika matahari telah muncul. Lalu kemudian apabila itu sudah merupakan 8-9 jam, yaitu sepertiga dari waktu kita 24 jam kita pergunakan di malam hari. Kalau kita tidak pergunakan sebagiannya untuk beribadah, untuk beramal soleh, maka sungguh kerugian yang nyata. Ini adalah pesan yang Allah ingin sampaikan dengan firman-Nya, walaili idza yasr, demi malam hari apabila berlalu. Demi malam hari apabila kamu tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu tahajud, apakah itu istighfar, apakah itu zikir, ataukah tilawah Quran, ya, maka sungguh sangat kerugian yang nyata. Itu yang ingin dipesankan Allah dalam firman-Nya, walaili idza yasr, demi malam hari apabila berlalu. Bapak Ibu hadirin sekalian para pendengar dimanapun berada yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat kita yang keempat, katakanlah ini sebagai muqaddimah dari surah Al-Fajr ini. Pada ayat yang keempat itu di closing oleh Allah Subhanahu wa taala, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Apakah tadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pagi hari, sebagaimana Allah juga bersumpah dengan 10 malam di akhir Ramadan. Allah juga bersumpah dengan harinya yang ganjil ataupun genap. Allah juga bersumpah dengan malam apabila berlalu. Kalau seandainya itu, ya, kita memiliki akal pikiran, membuka cakrawala berpikir kita, lalu kemudian kita memperbaiki hari-hari kita untuk melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, maka insya Allah inilah yang Allah ingin tutup muqaddimah itu dengan hal fi zalika qasamul lidzi hijr. Apakah Allah bersumpah dengan waktu-waktu itu semuanya? Membuka cakrawala berpikir kita, wahai Anda yang memiliki akal pikiran. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemana perginya waktu kita? Kalau setiap ayatnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Apakah sudah optimal dari Ramadan yang telah kita lewati? Kalau penyesalan kita hari ini masih memungkinkan kita untuk men-setting ulang, masih memungkinkan kita untuk memperbaiki amal-amal soleh kita, ya,
dari hari ini sampai kepada 10 terakhir Ramadan yang masih tersisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau penyesalannya nanti di bulan Syawal, kalau penyesalannya nanti di padang mahsyar, kalau penyesalannya nanti sudah di tempat yang lain, alam yang berbeda, maka tentunya penyesalan yang tidak akan merubah keadaan, penyesalan yang tidak akan mungkin memperbaiki akan pundi-pundi amal soleh kita. Oleh karena itu, sebelum terjadi penyesalan itu menyesal sekarang, maka dengan penyesalan sekarang masih memungkinkan kita untuk memperbaiki amal-amal kita. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, para pendengar dimanapun berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan malam Lailatul Qadar yang dinanti-nanti oleh kita semuanya, yang apabila kita beribadah di malam hari itu jauh lebih hebat dari 1000 bulan, maka oleh karena itu yang perlu kita laksanakan adalah bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan dari amal-amal soleh kita, ya, termasuk diantaranya tilawah Quran, termasuk diantaranya berzikir dan beristighfar. Apalagi nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita yang jauh lebih besar dari keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh perhatian dan penuh keimanan, maka insya Allah ganjarannya adalah akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat atau yang sudah lalu. Bapak Ibu hadirin sekalian, para pendengar dimanapun berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keutamaan di dalam mereka yang melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh, ya, kalau seandainya dia puasa, tapi matanya tidak ikut puasa, mulut lisannya tidak ikut puasa, tangan dan kakinya tidak ikut puasa, maka tentu akan merongrong dari nilai puasanya yang ia kerjakan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita menginginkan bahwa puasa yang kita lakukan bahwa 100% akan kembali kita terima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, tipsnya adalah seperti yang telah kita sebutkan. Saya ulangi sekali lagi, agar kita memaksimalkan amal soleh kita di penghujung akhir Ramadan. Yang pertama, malam Lailatul Qadar terjadi di malam hari, ya. Yang kedua, malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu berakhir adalah sampai turunnya, terbitnya fajar atau waktu subuh, hatta matla'il fajr. Maka apa yang harus dikerjakan Bapak Ibu sekalian? Di malam hari itu turun para malaikat, termasuk malaikat Jibril yang mendoakan dan mendoakan dari setiap mereka yang berdoa. Ya, turun mereka ke bumi ini dengan jumlah malaikat yang sangat luar biasa banyaknya, karena menyambut malam yang sangat luar biasa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Apakah amal kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lain kecuali dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak berdoa, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan amalan-amalan ini akan memberatkan pundi-pundi amal soleh kita. Lalu kemudian seperti tadi juga telah saya sampaikan, di antara tipsnya adalah kalau kita bangun jam 4 di pagi hari, sebelum kita melaksanakan sahur, maka tidak ada salahnya untuk sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, atau mungkin ditambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, lalu kemudian setelah itu kita melaksanakan sahur, dan tidak pernah alpa ini dikerjakan mulai dari hari pertama Ramadan sampai hari terakhir Ramadan, maka tentunya insya Allah akan memberikan dampak efek bahwa ia berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu hadirin sekalian, para pendengar dimanapun berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan kepada kita bahwa kita dapat malam Lailatul Qadar atau tidak dapat malam Lailatul Qadar. Tetapi yang pasti bahwa kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal soleh, untuk beramal lebih banyak, maka tentu hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak beritahu kita bahwa kita mendapatkan malam Lailatul Qadar sebelum terjadi ataupun sesudah terjadi. Bapak Ibu hadirin sekalian, hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar, yang apabila kita beribadah di malam itu jauh lebih hebat dari 1000 bulan. Itulah malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu sekalian dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat malam Lailatul Qadar. Semoga
memperberat timbangan pahala kita dan terjauh dan dibakarnya dosa-dosa kita. Karena 10 akhir Ramadan itu juga adalah 10 akhir Ramadan itu juga adalah merupakan bulan maghfirah, di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kasih sayangnya dengan mengampuni hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita semua adalah di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mudah-mudahan dengan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang optimal dan maksimal kita kerjakan. Belum tentu kita akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Belum tentu bahwa kita sekuat dan sehebat ini pada Ramadan yang akan datang. Maka jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir yang tentunya memotivasi kita untuk terus beramal soleh, untuk terus melakukan apakah itu qiyamul lail, apakah itu dengan tarawih, apakah itu dengan tilawah Al-Quran, apakah itu dengan amal-amal soleh yang lainnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan kita mengilmui bagaimana cara mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan kemudian juga kita mengamalkannya pada hari-hari ya di 10 akhir Ramadan ini, insya Allah menjadi bekal bagi kita untuk kita mendapatkan satu seat di surga. Dan ini adalah satu cara ibadah yang merupakan ibadah bonus yang apabila di malam itu turun ya malam Lailatul Qadar, insya Allah akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian, hadirat sekalian, para pendengar dimanapun berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan dari topik kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan barangkali di antara Bapak Ibu ingin menyampaikan pandangan, pendapat, atau mungkin pengalaman-pengalaman spiritualnya dalam hal terkait dengan 10 akhir Ramadan ini, atau mungkin berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, dipersilahkan. Demikian saja, saya kembalikan kepada moderator kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang mau bertanya dan mau berdiskusi, boleh kita ajukan lewat chat, dan juga bisa melewati secara pertanyaan secara langsung. Boleh kita berikan pertanyaan kepada Bapak Ibu. Ustadz, ini ada pertanyaan melewati chat di Zoom. Saya bacakan, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mohon penjelasannya tentang tanda-tanda di malam itu saat datangnya malam Lailatul Qadar. Sehingga semoga sehat selalu, Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, bagus sekali pertanyaannya Pak Reno, dan ini juga beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat kita. Pak Ustadz, ada riwayat yang mengatakan benar atau tidak riwayatnya? Itu dulu ya. Benar atau tidak riwayatnya? Kalau malam Lailatul Qadar itu datang, air menjadi beku, kemudian pohon-pohon bersujud, terkadang ada teraudio visualkan mengerikan atau mungkin mencengangkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini adalah penggambaran dari mereka yang mengisahkan tentang malam Lailatul Qadar itu, di mana ini waktu yang sangat berkah dan para malaikat turun ke bumi, ya termasuk malaikat Jibril ya. Hamba-hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tembus sampai ke langit, para malaikat ikut mendoakan dan mengaminkan dari doa-doa seorang hamba. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tidaklah air yang menjadi beku, tidaklah pohon-pohon yang tertunduk dan bersujud. Ini adalah gambaran majaz yang menunjukkan bahwa karena keberkahan malam itu, semua penduduk langit, penduduk bumi adalah mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah tentang gambaran bagaimana berkahnya di malam tersebut. Termasuk diantaranya ada yang mengatakan kalau malam Lailatul Qadar itu agak teduh di pagi harinya, lalu kemudian bersih langitnya, wallahu alam. Berbeda tentunya di daerah-daerah yang tropis, atau di daerah, kalau di Saudi Arabia, di negara Timur Tengah seperti yang saya tinggal sana beberapa tahun, ini adalah kalau di musim di musim panas atau bersih cahaya langitnya bersih sampai pagi. Ya, kalau di tempat kita yang tropis berawan, terkadang hujan, bagaimana mungkin melihat tanda-tanda yang seperti demikian? Bapak Ibu hadirin sekalian, para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kita tidak disibukkan dengan tanda-tanda itu, tetapi Allah menyuruh kita, Nabi Muhammad mengarahkan kita supaya optimal dalam beribadah.
Jangan sampai Pak Reno seperti di kampung-kampung, mereka menunggu kedatangan Ramadan dengan menghidupkan lilin, menghidupkan di mana-mana tempat, tapi tidak beribadah, tidak sholat, tidak membaca Quran, tidak berdoa. Masya Allah, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan malam Lailatul Qadar kepadanya? Maka oleh karena itu, kita tidak fokus pada tanda-tanda, ya, karena seluruh riwayat yang menyebutkan tidak ada satupun yang memastikan kapan datangnya. Ya tidak ada, tidak ada. Jadi kalau yang mengatakan pokoknya tanggal 27 Ramadan turunnya, enggak, itu tidak sahih, enggak kuat. Enggak kuat. Ya. Ya, kalau berarti tanggal 27 berarti orang akan tidak semangat, itu hikmahnya, tidak akan semangat pada hari-hari yang lain. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang malam Lailatul Qadar, baik itu telah kita dapatkan atau sebelum kita dapatkan, Allah tidak beritahu kita. Kamu telah mendapatkan malam Lailatul Qadar, kamu belum mendapat, tidak ada diberitahukan oleh Allah. Tetap ia menjadi rahasia, sehingga hikmahnya adalah tidak ada malam yang kita lewatkan kecuali berubudiyah kepada Allah. Tidak ada malam yang kita lewatkan kecuali kita melaksanakan doa kepada Allah. Tidak ada malam yang kita lewatkan kecuali kita berada pada zikir-zikir istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokusnya bukan pada tanda-tanda, tapi fokusnya pada amal-amal soleh kita. Itu barangkali Pak Reno terkait dengan jawaban dari pertanyaan tadi. Ya, Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Oh, berarti ini rentannya dari 10 terakhir, Ustaz. 10 terakhir malam Lailatul Qadar itu pasti datang ya, Ustaz ya. Ada riwayat yang kuat, dan kita jumpai memang ada 10 akhir Ramadan. Selain itu ada Nabi Muhammad, itu kan kalau Nabi Muhammad 10 akhir Ramadan itu beriktikaf dan mengencangkan ikat pinggangnya, menjauhi tempat tidurnya dan membangunkan anak istrinya di malam-malam harinya. Dan memang ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa mayoritas yang dirasakan oleh para sahabat turunnya di 10 akhir Ramadan. Tapi tidak pasti gitu, tidak memastikan. Bisa saja mungkin di awal Ramadan, bisa saja mungkin di hari di hari yang genap. Wallahu a'lam. Itu biar menjadi rahasia, tidak ada satupun yang memastikan dalilnya, menunjukkan kepada kita supaya tidak abai. Tidak ada satu malam pun yang kita cuekkan, kata lalai dalam beribadah, harus terisi dengan amal soleh sehingga kapanpun datang malam Lailatul Qadar, insya Allah kita dapat dan siap menerima. Allah alam itu Pak Reno. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Mudah-mudahan pencerahannya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari. Ustaz, ini lagi ada pertanyaan Pak Ustaz. Ini pernah mendengar riwayat dan juga pernah membaca juga. Apakah benar bahwa di awal bulan puasa itu adalah rahmat, kemudian di pertengahan adalah maghfirah, dan di akhir adalah pembalasan dari api neraka? Itu pernah membaca riwayat juga pernah mendengar Ustaz. Itu tolong dijelaskan Ustaz. Baik ya. Memang benar, ada riwayat mengatakan 10 awalnya itu adalah rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sebenarnya kalau kita ingin makan diam-diam, minum diam-diam di kamar bisa saja ya. Lalu kita mengatakan kepada orang banyak kita masih berpuasa. Tetapi puasa kita bukan untuk siapa-siapa. Puasa kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang ditarbiyah, dididik untuk untuk percaya diri atau untuk ia berpuasa bukan untuk orang lain, ya, jujur terhadap dirinya sendiri. Maka oleh karena itu ini yang membuat bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luas. Dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini itulah yang membuat seseorang masuk surga. Seseorang itu masuk surga bukan karena amalnya, bukan karena itunya, tetapi karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita, belum kita minta sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rahmat, kemudian yang kedua maghfirah, ya, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya kita beribadah dengan sungguh-sungguh dan berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi nikmat yang lebih besar dari keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bandingan tandingan, ya, dari nikmat karunia yang Allah karuniakan melainkan dosa-dosa yang terampuni. Karena apa? Kalau orang itu dosa-dosanya terampuni, di dunia pun Allah sayang pada dia. Jadi terkait dengan hal ini, suatu ketika Nabi Muhammad lewat di dalam sebuah masjid, lalu melihat ada orang yang mengangkat tangannya dan meneteskan air matanya dan berkata, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Berdoa maksudnya. Meminta kepada Allah ini, dan sambil menangis begitu luar biasa dengan tangan mengangkat ke atas. Lalu Nabi berkomentar, kasihan si fulan itu. Kenapa kasihan ya Rasulullah?
karena dia mengatakan ya Rabb, begitu seriusnya berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak berikan dia, tidak jawab doanya, tidak berikan ampunan pada dia. Lalu ditanya oleh para sahabat, apa rahasianya ya Rasulullah? Bagaimana mungkin Allah akan menjawab doanya? Dosa-dosanya banyak, pakaiannya dari yang korupsi, sandalnya juga begitu, lalu makanannya juga begitu. Oleh karena itu kata baginda Nabi Muhammad, bagaimana mungkin Allah akan dengarkan doa-doanya sementara ia berbaur dengan seluruh yang haram pada badannya. Oleh karena itu hadis Nabi lanjutannya ada yang mengatakan kullu lahmin nabatat minal harami fannaru aula biha. Setiap darah daging yang itu muncul dari makan yang kita makan, maka api neraka sangat siap untuk kayak seperti magnet, seperti besi berani. Ya, kalau ada di dalam batang tubuh kita ini makan makanan yang haram, maka api neraka sangat kuat magnetnya, tarikannya ya. Oleh karena itu berhati-hatilah dari makanan yang haram, itu akan membuat semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada penggal yang kedua 10 Ramadan itu adalah merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau? Dan itu adalah bagian dari nikmat yang paling besar dari Allah. Kemudian yang ketiga, 10 yang ketiga itu adalah merupakan itqum minan nar, yaitu terbebas dari api neraka. Masya Allah. Tentunya kalau orang sudah diampuni oleh Allah dan muncul kasih sayang ya pada hamba tersebut, maka bila ia terjauh dari api neraka, inilah nikmat yang sangat lebih besar. Memang ada di kalangan ulama yang mengatakan bahwa orang beriman kalau dosanya lebih banyak, maka tetap ia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun pada akhirnya nanti akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Tetapi Bapak Ibu sekalian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itqum minan nar, terjauh, terlepas dari api neraka ini, jangan sampai walau 1 detik pun singgah di neraka, ya, terbebas dari api neraka. Dan inilah yang kita inginkan karena kita telah bersusah payah, berletih-letih dalam melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan sebagian harta untuk bersedekah, melaksanakan ibadah untuk pribadi atau ibadah berjamaah, tilawah Quran, berzikir pagi dan petang. Semoga ini semuanya adalah mengantarkan kita sehingga tidak sampai tersentuh oleh api neraka sejengkal atau sedetik pun dari badan kita dan anggota tubuh kita. Dan ini pembagian dari 3-10 yang disebutkan Pak Reno. Ya, awalnya adalah rahmat, yang kedua maghfirah dan keampunan, yang ketiga terjauh dan terbebas dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ganjaran ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu alam, Pak Reno. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Baik Bapak Ibu yang masih ingin bertanya dan ingin berdiskusi dengan Ustadz, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, barangkali itu saja Pak Ustadz. Tidak ada lagi yang mungkin bertanya. Di kolom komentar juga tidak ada yang menyampaikan pertanyaannya. Tinggal kita amalkan ya Pak Reno. Iya. Bersemangat 10 akhir Ramadan ini. Ya, insya Allah Pak Ustadz. Karena belum tentu Ramadan akan datang Pak Reno. Ya, belum tentu kita bertemu. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung. Terima kasih kepada Bapak Ibu Direksi Rumah Sakit Universitas Andalas telah bergabung mengikuti kajian Zoom pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu karyawan dan karyawati yang telah mengikuti kajian virtual, dan Bapak Ibu yang mendengar melalui Zoom virtual yang di luar dari rumah sakit. Kami ucapkan terima kasih. Kami selaku pengurus masalah Rumah Sakit Universitas Andalas sangat mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang hebat. Kemudian saya selaku pembawa acara, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin